Setelah jatuh ke tangan Belanda, VOC kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda dan menamai 5 bastion dalam benteng tersebut dengan nama-nama sekutunya yang dianggap memiliki andil paling besar dalam memberikan bantuan, yaitu Bastion Bone, Bastion Buton, Bastion Bacan, Bastion Mandarsha, dan Bastion Amboina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Benteng Rotterdam Makassar. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Keberadaan Benteng Rotterdam menjadi salah satu situs peninggalan sejarah dan saksi bisu runtuhnya kerajaan Goa oleh Belanda. Karena itu, benteng ini memiliki nilai kekayaan sejarah yang terkandung di dalamnya. Fort Rotterdam sebelumnya adalah peninggalan kerajaan Goa Talo yang bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada tahun 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis Spelman antara tahun 1655 sampai dengan tahun 1669. Kala itu, kerajaan Goa Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai nama kelahiran Spelman. Spelman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Benteng tersebut kemudian difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan di wilayah timur. Benteng ini memiliki 5 bastion, yaitu bangunan yang posisinya lebih tinggi pada sudut benteng yang biasanya untuk menempatkan meriam, yakni Bastion Bone terletak di sebelah barat, Bastion Bacan terletak di sudut barat daya, Bastion Buton terletak di sudut barat laut, Bastion Mandarsha terletak di sudut timur laut, Bastion Amboina terletak di sudut tenggara. Benteng ini awalnya memiliki 6 bastion, akan tetapi saat ini hanya tinggal 5 bastion yang terlihat dan 1 bastion yang sudah tidak terlihat lagi, bernama Bastion Ravelin. Keberadaan 5 bastion bersudut lancip itulah yang membuat dinding benteng, jika dilihat dari udara, mirip seekor kura-kura sedang merayap ke pantai Selat Makassar. Bastion Bone ibarat kepala kura-kura, Bastion Bacan dan Buton sebagai kaki depan, Bastion Mandarsha dan Bastion Amboina sebagai kaki belakang. Nama-nama yang disematkan pada bastion tersebut adalah bentuk penghargaan VOC
terhadap sekutunya yang dianggap memiliki andil paling besar dalam memberikan bantuan dalam Perang Makassar. Perang Makassar melibatkan dua aktor utama, yakni Kerajaan Goa dan VOC. Namun, figuran dalam perang tersebut melibatkan banyak daerah dan kerajaan. Di antaranya adalah nama-nama yang telah disematkan dalam nama bastion dalam benteng Rotterdam tersebut. Bone saat itu berada di bawah komando Arung Palaka. Arung Palaka mendukung VOC dengan misi memperjuangkan kebebasan masyarakat Bugis dari cengkeraman kekuasaan Kerajaan Goa serta membebaskan rakyat Bugis dari kerja paksa yang dilakukan oleh Kerajaan Goa pada masa itu. Sedangkan Buton, sebagaimana dilansir tirto.id, mendukung Arung Palaka untuk lolos dari sergapan Sultan Hasanuddin. Arung Palaka disembunyikan di dalam gua di bawah benteng keraton oleh Sultan Buton Malik Sirullah bernama asli Lau. Kemudian Mandar Shah adalah nama Sultan Ternate yang dikenal sebagai pengabdi VOC. Mandar Shah bisa dikatakan tidak merepresentasikan Kesultanan Ternate karena faktanya saudara-saudaranya sendiri memimpin pemberontakan terhadapnya. Bahkan salah seorang saudaranya, yakni Kaicil Kalamata, justru berada di pihak Hasanuddin dan menjadi orang kepercayaan Sultan Hasanuddin hingga tutup usia di Makassar. Selanjutnya Amboina adalah pasukan Ambon yang berada di bawah komando Kapitan Yongker. Yongker adalah pemimpin Ambon di Batavia. Sementara Bacan adalah nama salah satu kerajaan besar di Maluku. Terkait soal Bacan, KJP tidak punya informasi tentang keterlibatannya seperti apa. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Benteng Rotterdam Makassar. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.